Saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen. Apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Pasca rentetan gelombang unjuk rasa yang berujung kericuhan di sejumlah daerah, pimpinan DPR RI akhirnya menerima perwakilan mahasiswa dari 16 organisasi kemahasiswaan. Langkah ini merupakan upaya rekonsiliasi untuk dapat mendengar langsung aspirasi para mahasiswa. Di hadapan pimpinan DPR, sejumlah perwakilan mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya adalah terkait dengan penanganan demonstrasi yang masih bersifat represif terhadap peserta aksi. Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan atas tewasnya warga sipil dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Dan meminta hasil penyelidikan dibuka secara transparan kepada publik. Mahasiswa juga menyoroti kenaikan tunjangan anggota DPR yang nilainya fantastis dan dianggap tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Mahasiswa juga mendesak pimpinan DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Saya berharap Bapak Sufmi Dasko, Bapak Saan Mustafa, Bapak Cucun, rekan-rekan media dan seluruh mahasiswa yang hadir di sini, saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin investigasi ini mengusut tuntas semuanya, sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan permasalahan kami sebagai bagian daripada warga negara yang sebetulnya khawatir kira-kira kita ke depan itu kondisi ekonominya seperti apa ya. Di tengah masyarakat rentan, menderita, di PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan, dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget yang kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-bapak sekalian. Kami seakan-akan hanya dimanfaatkan di setiap momen pemilunya saja. Di hadapan perwakilan mahasiswa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh korban aksi demonstrasi di beberapa daerah. Dasko juga menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan serta kekeliruan DPR selama ini dan berjanji akan berbenah untuk menjadi lebih baik. Dasko mengungkapkan telah berkoordinasi dengan pimpinan DPR lainnya untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap tunjangan anggota DPR yang nilainya fantastis. Terkait tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah yang diterima anggota DPR, Dasko memastikan tunjangan perumahan telah dihentikan terhitung sejak 31 Agustus tahun ini. Dasko juga mengungkapkan sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah dan elemen mahasiswa akan diterima pihak pemerintah pada Kamis 4 September untuk menyampaikan langsung seluruh aspirasinya. Menurut Dasko ada beberapa tuntutan yang memerlukan kerjasama DPR dan pemerintah seperti pembentukan tim investigasi dugaan makar, RUU perampasan aset, serta tuntutan pengurangan pajak-pajak. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama,
melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG rebound signifikan di hari Rabu dengan kembali menembus level 7.900-an secara intraday. IHSG menguat ditopang kenaikan sektor energi dengan saham DSSA melesat ke level tertinggi baru sepanjang masa. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan 1,08% di level 7.885,863 di akhir perdagangan Rabu. Penguatan terpangkas karena secara intraday IHSG sempat menyentuh level 7.911,618. 9 indeks sektoral menguat dengan indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor energi menguat 2,49%, sektor perindustrian naik 1,90% dan sektor kesehatan melaju di 1,45%. Sedangkan indeks sektoral melemah, sektor properti dan real estate turun 0,99% dan sektor infrastruktur melemah 0,46%. Emiten tambang Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa atau DSSA menjadi penggerak utama indeks dengan bobot 39,1 indeks point. Saham DSSA melesat 10,24% ke level Rp109.800 per saham dan menembus level intraday dan penutupan tertinggi sepanjang masa dan year to date sudah terbang 193,57%. Saham SMMA ditutup menguat 4,57% ke level Rp16.575 per saham dan berkontribusi 5,78 indeks point. Selain itu, saham Bank Jumbo BBRI ditutup menguat 1,77% di level Rp4.030 per saham. Saham BBNI ditutup menguat 2,32% di level Rp4.410 per saham dan BMRI ditutup menguat 1,09% di level Rp4.620 per saham. Ketiga bank ini berkontribusi 19,47 indeks point ke penguatan IHSG. IHSG menguat ditopang dari sentimen dalam negeri dengan demonstrasi dan kerusuhan yang sempat menekan kinerja pasar keuangan Indonesia, efeknya mulai berkurang. Di sisi lain, pergerakan IHSG saat ini sekaligus menjadi cerminan jika perekonomian Indonesia memiliki bantalan yang kuat. Dalam sepekan, IHSG berhasil memangkas menjadi 0,63%. Setelah Senin sempat dibuka melemah 3%. Dari global, investor menunggu rilis data non-farm payroll Agustus di Jumat waktu Amerika Serikat untuk memperkuat ekspektasi pasar The Fed akan memangkas suku bunga di pertemuan 17 September. Dari global, investor menunggu rilis data non-farm payroll Agustus di Jumat waktu Amerika Serikat untuk memperkuat ekspektasi pasar The Fed akan memangkas suku bunga di pertemuan 17 September 2025. Berbagai sumber, iDex Channel.